Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 10, delegasi dari Madrasah Diniyah Mu'adalah Aliyah Nurul Kornen, atas nama Ersha Fikri Rehan Syahputra, dipersilahkan. Dibuka halaman 34. 34 atas sendiri. Faslun fil khiwalah. Bisa karep sampean lah mau coy piye semono pokoke. 34 atas sendiri. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil khawalati bi fathil ha'i wa huqiya kasruha. Wa hiya lugatan at-takhawulu ay al-intiqalu wa syar'an naqlul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi wa syara'itul khawalati arba'atun ahaduha ridalul muhili wa huwa man alaihi ad-dainu lal muhali alaihi fa innahu la yushtaratu ridahu fil asahi wa la tasihu al khawalatu ala man ladaina alaihi wasani qabulul muhtali wa huwa mustahiqud daini alal muhili wasalisu qaunul haqi al muhali bihi mustaqiran fi dhimmati wa taqidu bil istiqrari muwafiqun lima qalahu ar-rafi'iyyu lakinan nawawiyya istatroka alaihi fi rawdati wa hina idzin fal mu'tabaru fi dainil khawalati ayyakuna laziman aw yaulu ilal luzumi warabi'u ittifaquma ay ad-daini alladzi fi dhimmatil muhali wal muhali alaihi fil jinsi wal qadri wan nau'i wal hululi wat ta'jili wasihhati wat taksiri wat tabra'u biha ay hal al halawat al hawalati dhimmatul muhili ay andainil muhtali wa yabra'u aidan al muhalu alaihi min dainil muhili wa yatahawwalu haqqul muhtali ila dhimmatil muhali alaihi hatta law ta'adzara akhdhuhu minal muhali alaihi bi falasin aw juhdin lil daini wa nahwihima lam yarja alal muhili. Oke, cukup dimurati sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang hawalah dengan fathah pada huruf ha-nya dan juga bisa dibaca kasrah pada huruf ha-nya. Bisa hawalah, bisa hiwalah. Hawalah menurut bahasa itu memindah. Sementara hawalah menurut syara adalah memindah hak dari tanggungannya muhil kepada tanggungannya muhal alaih. Syarat hawalah itu ada 4. Syarat yang pertama yakni muhil, yakni orang yang memiliki hutang itu ridho. Tidak disyaratkan ridhonya muhil. Menurut kaul aso, hawalah itu tidak sah atas orang yang tidak memiliki hutang. Yang kedua, menerimanya muhtal. Muhtal adalah orang yang berhak kepada hutang yang wajib dibayarkan oleh muhil. Yang ketiga, hak yang dipindah itu sudah tetap dalam tanggungan. Batasan dengan istiqrar ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Akan tapi Imam Nawawi menyusuli dalam kitab Ar-Raudhah. Dan ketika itu, maka yang diperhitungkan di dalam hutang akad hawalah adalah hutangnya itu tetap atau condong kepada tetap. Yang keempat, sesuainya hutang pada tanggungannya muhil dan muhal alaih. Sesuainya itu pada jenis, macam, jenis, ukuran, macam, kontan, bertempo, utuh dan juga pecahnya. I'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fastun menjadi khabar dari mubtada yang dibuang ai hadza fastun. Wal khabaru juz'un mutim min faidah kullahu baran wal ajri sayyida. Fi huruf jar al hawalati majruratan jadi menggunakan kasrah karena isim mufrad. Bi huruf jar fathi masrur al kha'i mudhaf ilaih. Pelan-pelan aja laon. Apa Madura? Jawa apa Madura? Dua-duanya. Ya laon ya, jangan kesusu. Wawunya wawu
Wawunya wawu ataf. Hukia fi'il madi mabni majhul. Kasru menjadi naibul fa'il. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fi ma lahu kanil khairun aili. Ha mudhaf ilai. Ini tanda jirnya menggunakan kasrah muqaddar karena termasuk isi mabni. Ini serupa dengan kalimat huruf dalam segi peletakannya. Kasyabahil wa fi majidana wal ma'na fi mata wa fiuna. Wawunya wawu tidak. Hiya mutada. Wa mutadaun zaitun ma'rifun hal yang kultasinu adiman itadad. Logatan mansubu minasil khafid. At-tahawulu jadi khabar. Wal khabarul yusmutimul faidah qallahu barun wa laji saidah. Ainya huruf asyriyah. Al-intiqalu jadi badal kemingkol atau ataf bayan. Wawunya wawu ataf syar'an matub matafalanya logatan. Naqlu jadi khabar dari mutada yang dibuang ai hiya. Naklu khabar tanda rafanya menggunakan dhammah karena isi mufrad. Sigotnya masdar dari fi'il madhi naqala yang kulu naklan. Al-hakim mudhaf ilai. Bin huruf jar zimmati majrur al-mukhili mudhaf ilai. Sigotnya isim fa'il dari fi'il madhi ahala yukhilu ikhalatan wa mukhalan fa huwa mukhilun. Ila huruf jar zimmati majrur al-mukhali mudhaf ilai. Alai huruf jar hi majrur. Wa syara itu wawunya ibtida, syara itu mubtada. Al-khawalati mudhaf ilai. Arba'atun menjadi khabarnya syara'id. Tanda rafanya menggunakan dhammah. Ahadu maf'ul bi, ha mudhaf ilai. Ridho khabar jadi dari ahadu. Tanda rafanya menggunakan dhammah muqaddar karena at-ta'adzur. Fal awwalul i'rabu fihi qudira jami'u wa waladhi wa qasira. Al-mukhili mudhaf ilai. Wawunya wawu hal, huwa mubtada. Man jadi khabar. Alai huruf jar, hi majrur. Ad-dainu cukup. Diperhatikan pada ibarat warrabi'u. Ya, ittifaquma ayiden alladzi fi dhimmatil mukhil ila akhirih. Tolong digambarkan dan contohkan sekalian ittifaq den di dalam hal tersebut. Silakan. Misalkan A, B, C. A itu mukhtal, B muhil, C muhal alai. A memberikan hutang kepada si muhil, kemudian B memberikan hutang kepada si muhal alai. Lalu tanggungannya muhil dan juga tanggungannya muhal alai itu sama dalam jenis ukuran, jenis, macam, kontan dan lain sebagainya. Contohkan jenis. Misalkan, apa contohnya gitu loh ya, biar kita itu jelas paham atau tidaknya. Misalkan si muhal alai, si muhil berhutang kepada mukhtal 100.000. Ya, kemudian terus? si muhal alai berhutang kepada muhil 100.000. Nah, ketika itu si muhil itu bisa memindah tanggungannya muhal alai menjadi nanti muhal alai itu membayarnya kepada si mukhtal. Terus yang hulul wa ta'jil gimana itu? Misalkan si muhil memberikan si muhil berhutang kepada si mukhtal 100.000 tapi dibayarnya dengan cicilan. Ya, terus? Ya. Kemudian si C berhutang kepada muhal alai, muhil itu juga dibayarnya dengan cara cicilan, maka itu boleh. Terus untuk si hawal taksir itu apa? Misalkan ada emas, si muhil berhutang kepada mukhtal menggunakan emas yang emas yang masih utuh. Muhal alai juga berhutang kepada muhil dengan emas yang masih utuh. Maka ketika itu boleh untuk memindah, terjadi akad hiwala di sana. Oke, cukup. Sekarang begini, hawala ini kan urusannya tentang din. Masalah hutang itu setahu saya, orang yang bisa terbebas dari hutang itu faktornya cuma dua. Kalau nggak menyerahkan apa yang menjadi hutangnya, ya berarti dibebaskan, diibrokkan. Sekarang pertanyaan saya, dalam konsep hawalah itu ketika sudah terjadi hawalah secara akad yang sesuai syariat, itu hak untuk menagih itu masih seperti semula, artinya bebas atau bagaimana? Maksudnya? Kan semula kan ada tiga pihak tuh. Ya. Muhtal, muhal alai, muhil. Kan tiga pihak itu. Pihak muhtal uang aslinya dibawa sama muhil. Muhil uangnya dibawa sama muhal alai.
Ketika telah terjadi hawalah, itu apakah tetap kondisinya sama dengan hawalah? Artinya ya saya terserah saya mau nagih ke siapa. Ataukah gimana sekarang sih? Kalau memang udah terjadi akad hawala, si mukhtal nggak boleh kembali kepada si muhil untuk menagih hutangnya, sekalipun si muhal alaih itu sudah bangkrut. Nggak boleh kembali kepada muhil. Ya, mukhtal nggak boleh kembali kepada muhil. Dalam artian nggak boleh itu gimana? Nggak boleh menagih kepada muhil. Oh. Karena sudah terjadi akad hibala di sana. Kan muhil punya hutang. Kan muhil punya hutang ke muhtal. Muhil punya hutang kepada muhtal. Tapi itu apa namanya? Sudah terjadi akad hiwala di sana. Jadi muhil nggak perlu membayar kepada muhtal. Nanti yang bayar itu muhal alaihnya. Muhal alaihnya. Iya. Tapi kan belum terjadi pembayaran. Maksudnya? Paham maksud saya enggak? Saya tadi kan awal ngomong konsepnya ya, bahwa hutang itu akan hilang, akan terbebas. Itu karena dua hal. Kalau enggak menyerahkan aden apa yang menjadi hutang, yang kedua diibro. Dalam contoh ini bahasa tabra'u dhimmatul muhili dan tabra'u dhimmatul muhali alaih itu sebenarnya kenapa kok bisa baro'ah gitu loh, padahal mereka itu nggak bayar gitu loh. Paham maksud saya ya? Iya. Mereka bayar nggak bayar kan? Enggak, iya. Nggak terjadi pembayaran kan? Iya. Tapi kok bisa baro'ah gitu maksud saya? Baro'ah, tanggungannya muhil kepada muhtal itu menjadi bebas. Maksudnya ya udah bebas, tidak perlu untuk bayar kepada si muhtal. Dan juga tanggungannya muhal alaih kepada si muhil sudah bebas. Jadi nanti ya tanggungannya muhal alaih kepada muhil sudah bebas. Tapi muhal alaih nggak bebas dari tanggungannya kepada si muhtal. Gitu. Bisa nggak saya anggap terjadinya akad hawala itu sama saja dengan pihak muhil mengkobetkan uang hutangnya kepada pihak muhtal? Paham saya? Iya. Paham saya ya? Mengkobetkan apa yang menjadi hutangnya kepada pihak muhtal? Itu namanya akad hawala, Ustaz. Hah? Namanya akad saya hawala. juga paham. Babi hawala ya paham. Iya. Saya itu ingin menggiring pemahaman panjenengan ke omongan saya awal bahwa den itu konsepnya kalau ada qabdud den baru bebas. Bisa nggak dalam praktek akad hawala ini dengan muhil menggeserkan hutang kepada muhal alaih berarti sama dengan muhil telah mengkobetkan dennya kepada pihak muhtal? Bisa? Bisa. Bisa. Paham ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.